Mahasiswi Universitas Riau melaporkan kasus pelecehan ke Polresta Pekanbaru. Kasus ini seksual bisa terjadi di mana saja, termasuk diantaranya adalah di tempat kerja dan sudah sepantasnya. Isu pelecehan seksual akhir-akhir ini santer dibahas setelah cukup banyak berita di media massa yang menguak tabir kelam pelecehan seksual di ruang publik. Kasus pelecehan seksual agaknya telah menjadi bagian tidak terpisahkan bagi kehidupan masyarakat Indonesia maupun di dunia. Miris dan hancurnya hati ketika melihat angka pelecehan seksual di Indonesia yang menjangkau 82%. Angka tersebut merupakan hasil riset dari lembaga Ipsos Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sendiri mencatat kekerasan seksual pada anak dan perempuan mencapai angka tertinggi pada tahun 2020 yaitu sekitar 7.191 kasus. Dan terkini di tahun 2021 telah mencapai angka 3.122 kasus. Pelecehan seksual adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, baik di tempat publik seperti bis, pasar, sekolah, kantor, maupun di tempat pribadi seperti di rumah. Pada dasarnya, pelecehan seksual bisa terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Ini bisa terjadi pada laki-laki dan atau perempuan yang sebagai korban, dan laki-laki dan perempuan sebagai pelaku juga terjadi pada sesama jenis kelamin. Beberapa pekan lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan sebuah kasus perundungan dan pelecehan seksual terhadap seorang karyawan laki-laki di KPI. Dan di saat yang sama pula, seorang selebritis yang melakukan kekerasan seksual terhadap laki-laki juga mengundang pembicaraan karena baru saja keluar dari penjara dan disambut dengan meriah oleh beberapa kelompok masyarakat. Sangat miris sekali ya. Cukup banyak kita dapat menemukan beberapa bentuk pelecehan seksual mulai dari verbal, non-verbal, dan fisik. Ajakan kencan dan lelucon bernada seksual yang tidak diharapkan dan dilakukan berkali-kali, serta komentar yang tidak diinginkan tentang bagian tubuh dan penampilan yang bernada seksual, ditambah lagi dengan adanya catcalling dan menyebarkan gosip rumor tentang kehidupan seksual seseorang, dilanjutkan pula dengan penghinaan dan celaan yang bersifat seksual. Aturan hukum yang mengaturnya pun cukup banyak di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mulai dari pasal 289, pasal 281, hingga ke pasal 310 dan 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oke, kita lanjut ke bentuk pelecehan seksual yang non-verbal. Bahasa tubuh ataupun gerakan tubuh yang bernada seksual, misalnya dengan isyarat jari, kedipan, ataupun menjilati bibir, ditambah pula dengan kerlingan mata yang memandangi dari atas ke bawah, bawah ke atas terhadap korban pelecehan itu. Oke, lanjut nih ke pelecehan seksual secara fisik. Kalau secara fisik jelas ya, segala sesuatu yang bersentuhan antara fisik si pelaku dan si korban. Yang jelas si korban tidak menginginkannya. Misalnya nih, menyentuh, menempelkan, atau menggosok-gosokkan tubuh pada lawan jenis dengan paksa. Ditambah dengan memeluk, mencubit, mencium lawan jenis tiba-tiba dengan secara paksa. Dan tak lupa juga sentuhan yang tidak diinginkan yang bernuansa seksual. Kurangnya pengetahuan tentang pendidikan seksual dari orang tua menjadi salah satu penyebab terjadinya pelecehan seksual. Masyarakat Indonesia sendiri masih menganggap tabu segala hal yang berbau seks, terlebih dengan adanya budaya victim blaming yang membuat korban tindak pelecehan seksual memilih untuk bungkam dan memendam pengalaman pahit itu sendirian. Lalu bagaimana jika aku mengalami pelecehan seksual di ruang publik? Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah bersikap tegas, lalu mencatat kejadian yang dialami dan menyimpan bukti-buktinya. Juga jangan lupa melaporkan hal ini kepada atasan, guru, keluarga, ataupun kepada lembaga sosial yang memang diberikan kewenangan untuk menangani kasus pelecehan seksual. Dan terakhir juga melaporkan hal ini kepada kepolisian ataupun aparat berwenang. Intinya sih, kamu sebagai korban harus speak up, gak boleh takut, harus perjuangkan hak dan keadilan untuk diri kamu. Pada akhirnya, kita membutuhkan peran dari berbagai lapisan masyarakat untuk menghapus stigma buruk kepada korban pelecehan seksual. Masyarakat tidak bisa selamanya menutup mata terhadap tindakan pelecehan seksual dan menganggapnya sebagai masalah personal yang tidak harus diperbincangkan.
Oke, demikianlah penyuluhan hukum digital kita kali ini. Salam cerdas, salam pembaharuan, dan Kumham semakin pasti.